Saudara-saudari yang terkasih, dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu gambaran daerah Jending yang ada di HKBP, yaitu HKBP PKP Boboyo. Letak geografis HKBP PKP Boboyo Resort Pulau Enggano yang berada di Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Statistik jemaat HKBP PKP Boboyo: yang pertama, kaum bapak 82 orang, kaum ibu 85, pemuda-pemudi 60, sekolah minggu 58, balita 18. Jumlah keseluruhan 303 jiwa. Jumlah kepala keluarga: yang pertama, kakak produktif 73, duda 6, janda 11, tunanetra 1, lajang 3. Jumlah keseluruhan 94 kakak. Kehidupan sosial masyarakat dan kondisi alam HKBP PKP Boboyo di Pulau Enggano, ternyata masyarakatnya sangat ramah dan kental dengan budaya senyum. Ketika berpapasan saat berjalan kaki maupun berkendaraan, ditambah lagi perempuan Enggano memiliki kecantikan yang khas sehingga menawan orang-orang pendatang dari luar Enggano. Potensi alam Enggano sangat baik dan bisa menjadi sumber devisa pemerintah daerah atau negara jika dikelola dengan optimal. Ini menjadi hambatan bagi perkembangan dan kemajuan Pulau Enggano, bahwa masih sedikitnya jumlah penduduk, penyebaran penduduk tidak merata, miskinnya sumber daya manusia, dan ditambah lagi transportasi yang tidak mendukung. Masyarakat Enggano pada umumnya bekerja sebagai nelayan, petani, dan tukang bangunan, serta pegawai kantoran. Ternyata hasil laut dari Enggano termasuk ikan-ikan berkelas diekspor ke luar negeri. Selanjutnya hasil pertanian seperti pisang, coklat, jengkol dikirim ke beberapa daerah atau kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, dan di Bengkulu sendiri. Bisa dikatakan bahwa di Pulau Enggano sebagian besar masyarakatnya memiliki kebun pisang, sehingga sepanjang jalan dari desa ke desa terlihat banyak pohon pisang di pinggir jalan. Selain menanam pohon pisang, masyarakat juga menggunakan tanah untuk menanam jenis-jenis tanaman lainnya. Di sela-sela tanaman pisang seperti menanam padi, pohon jengkol, cabai, berbagai tanaman palawija lainnya yang menghasilkan. Namun menjadi kelemahan tersendiri bagi masyarakat Enggano, yaitu mereka belum mampu mengelola dengan baik dan kreatif hasil panen pisang. Mereka masih menjual hasil panen pisang kemudian dikirim ke luar Enggano, dan apabila kapal mengalami gangguan rusak, maka hasil panen pisang tidak bisa dikirim. Bahkan harga pisang mengalami penurunan, yang tadinya satu tandan pisang berharga 60.000 turun menjadi 30.000. Kenyataan ini sudah seharusnya diperhatikan oleh pemerintah setempat untuk memajukan taraf hidup dan jati diri Pulau Enggano dengan mendatangkan tenaga ahli dalam pengelolaan hasil panen. Melalui itu, Enggano akan semakin terkenal oleh kekhasannya, yaitu memiliki kuliner versi Enggano, sehingga akan banyak orang tertarik datang mengunjungi Pulau Enggano. Di Pulau Enggano juga terdapat wisata alam yang tidak kalah jauh indahnya dari wisata alam lainnya di Indonesia, seperti wisata Bak Blau. Wisata ini dikunjungi tidak hanya masyarakat di Pulau Enggano, bahkan dari luar Enggano juga datang berkunjung di saat hari-hari besar seperti hari-hari raya agama, yaitu Natal, Lebaran, Paskah, dan hari-hari besar lainnya. Bahkan di hari-hari biasa pun masyarakat Enggano juga berlibur di tempat wisata tersebut dengan keluarga masing-masing atau keluarga besar. Di tempat ini juga banyak dilakukan beberapa bentuk kegiatan rohani gereja,
dalam rangka memeriahkan kegiatan dan diisi beberapa bentuk pertandingan yang bersifat kompetisi. Kegiatan rohani gereja ini juga pernah diikuti oleh ketiga gereja, yaitu Malakoni, Boboyo, dan Banjarsari, dan juga hanya gereja itu sendiri saja. Secara umum, saat ini gereja HKBP PKP Boboyo jemaatnya rata-rata dari suku asli Enggano, yaitu 80%, suku Mentawai 2%, suku Jawa 2%, dan suku Batak 16%. Dari data tersebut terlihat bahwa jemaat di gereja HKBP Boboyo sebagian besar adalah suku asli Enggano. Namun walaupun demikian, hubungan persaudaraan dan kesatuan tetap terjalin dalam beberapa bentuk organisasi di dalam gereja maupun di luar gereja. Ditambah lagi sudah terjadi perkawinan campuran antara perempuan Enggano dan orang Batak yang merantau di sana. Walaupun menurut adat orang Enggano bahwa dari pihak perempuanlah yang membawa keturunan, tetapi ada juga beberapa orang Batak yang sudah menikah dengan perempuan Enggano lalu dibawa ke tanah Batak untuk belajar adat Batak serta bahasa Batak. Dalam organisasi gereja terdapat persekutuan Ibu Tani dan Ibu Kamis, dan di luar gereja ada pula organisasi Marsialap Ari atau gotong royong. Organisasi Ibu Tani melakukan kegiatan menanam tanaman sayur-sayuran, memelihara ternak ayam, ditambah mendapat sumbangan dari dana desa berupa sebidang tanah dengan luas 25 kali 25 meter dan dapat dikelola sesuai kebutuhan masing-masing kelompok. Sedangkan pada hari Kamis, para kaum ibu melakukan PA dan latihan kor di gereja sebagai persiapan hari Minggu melantunkan lagu puji-pujian kepada Tuhan. Selanjutnya, ada organisasi Marsialap Ari atau gotong royong pada kaum bapak. Namun hanya beberapa jemaat yang mau ikut serta bergabung, termasuk pimpinan jemaat ikut berpartisipasi di dalamnya. Kegiatan bergotong royong dilakukan setiap hari Sabtu, dan apabila ada kendala seperti hujan, maka digantikan ke hari-hari berikutnya. Kegiatan ini sebagai bentuk menjalin ikatan persaudaraan yang baik dan saling mengenal satu sama lain. Dalam hal pendidikannya, banyak keluhan orang tua kepada anak-anaknya yang hidup bergaul bebas di sekolah. Ternyata pergaulan anak-anak di sekolah di Enggano seperti tidak terkontrol dengan efektif, baik dari orang tua maupun dari sekolah. Di Enggano, pergaulan kaum anak-anak mulai tingkat SMP, SMA hingga ke atas bisa dikatakan bebas, dan hal ini terbukti terjadinya pernikahan dini, bahkan menjual agamanya sendiri. Ditambah lagi pendidikan di sekolah sangat lemah dan perhatian orang tua sangat sedikit. Namun tidak semua keluarga yang anak-anaknya demikian. Masih ada juga keluarga yang betul-betul memperhatikan pendidikan anak-anaknya, seperti anak diarahkan sesuai kemauannya, seperti melamar angkatan atau kuliah pada jurusan yang ia sukai. Saudara-saudari yang terkasih, pekabaran Injil yang selama ini menjadi dasar dan pondasi gereja dalam melakukan penginjilan berangkat dari amanat agung Tuhan Yesus tertulis dalam Matius pasal 28 ayat 19-20, yaitu, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian juga halnya dengan HKBP yang selama ini meyakini dan percaya dasar penginjilan tersebut, dan bahkan bukan hanya HKBP secara lembaga, tetapi juga jemaatnya yang ikut dalam usaha melakukan penginjilan yang ditandai dengan berdirinya gereja.
Demikian halnya penginjilan di Pulau Enggano sudah dilakukan sejak tahun 1902 oleh RMG dan dilanjutkan HKBP yang terus mengirimkan tenaga pelayanannya. Selama ini penginjilan yang dilakukan HKBP telah menunjukkan keseriusannya sebagai mitra Allah atau perpanjangan tangannya kepada umat ciptaannya di Pulau Enggano. Namun belakangan ini seperti hanya tinggal kenangan dan cerita belakang hingga iman jemaat tidak benar-benar bertumbuh dalam Kristus. Sudah seharusnya HKBP menyadari bahwa misi gereja adalah misi Allah sendiri yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Tujuan dari misi adalah pertobatan semua manusia untuk menjadi murid-muridnya. Dalam pengertian yang sempit, pekabaran Injil bertujuan untuk memperkenalkan kebenaran dan kehendak Tuhan Allah, terutama kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus kepada manusia berdosa yang hanyut dalam maut dan kegelapan dengan membawa mereka kepada pertobatan. Demikianlah tujuan dari pekabaran Injil adalah mendirikan gereja yang dewasa sepenuhnya. HKBP selama ini telah membuktikan keseriusannya dalam melayani, terkhusus di Pulau Enggano, dengan mendobrak kuasa penderitaan, kegelapan, kebodohan, kemiskinan dengan usaha-usaha yang dilakukan selama ini. Usaha-usaha yang telah dilakukan itu menjadi fondasi iman sebagai hidup berjemaat dan mampu merubah kehidupan sosial masyarakat, sehingga jemaat mampu dapat hidup berdampingan. Perubahan demi perubahan yang dilakukan bukanlah dalam rangka sebagai kepentingan pribadi, tetapi sudah menjadi tanggung jawab sebagai hamba dan mitra Allah untuk membangun iman jemaat di tengah-tengah dunia yang mengancam kehidupan umat.